Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Hari? Sehat-sehat aja Waalaikumsalam ya? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mas Epi. Oke, mohon izin waktunya Pak untuk sedikit wawancara tentang ruang guru. Hari ini masih di daerah Bandung Pak ya untuk wilayah Jabar Satu ruang gurunya. Masih, Alhamdulillah sampai saat ini. Baik, sebelumnya perkenalkan Pak, saya Epi Sohepi, peserta CPNS Lasar Kota Tangerang Selatan tahun 2021. Dalam kesempatan kali ini kita ingin diskusi tentang nilai-nilai atau kultur budaya kerja di ruang guru seperti apa, sehingga ini bisa menjadi pelajaran bagi kami atau bagi masyarakat umumnya untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat di tempat kerja masing-masing. Nah, yang sudah kita disampaikan kemarin melalui grup WA, ini ada beberapa pertanyaan yang mohon untuk dijawab oleh Pak Hari terkait nilai apa aja sih yang diterapkan di ruang guru kepada karyawannya sehingga menjadi perusahaan bimbel online terbesar se-Asia Tenggara. Dan kenapa perusahaan ini fokus kepada pendidikan, termasuk apa saja yang dilakukan perusahaan untuk menerapkan nilai-nilai umum seperti akuntabilitasnya, nasionalisme, etika publik, komitmen Ya, mutu dan anti baik. korupsi. Ya, terima kasih sebelumnya atas undangannya. Baik, mungkin langsung aja ya terkait pertanyaan tadi nilai-nilai yang diterapkan di ruang guru. Jadi, sebagian besar di ruang guru itu kita konsepnya mungkin dari Chief tadi itu tuh lebih ke kayak seperti gotong royong gitu. Gotong royong dalam arti kita ada kerjasama, saling keterikatan tanpa memandang itu satu divisi lain, bahkan antar atasan dan bawahan pun tidak absolut. Jadi maksudnya tuh benar-benar seperti rekan kerja pada umumnya aja gitu. Mungkin hanya perihal tanggung jawab aja antara manajer dan bawahan, tapi kita benar-benar tidak ada gap lah gitu. Terus kita juga lebih menekankan konsep fun dalam bekerja gitu. Jadi apabila Oke, baik Pak Hari. Terkait masalah istilah fun tadi, saya sangat tertarik dengan ya kultur kerja ruang guru yang saya baca di website resminya. Ada istilah CHIEF ya, ya CHIEF, yang terdiri dari C-nya itu kolaboratif, H-nya human centric, I-nya introspektif, E-nya entrepreneurial, dan F-nya fun atau seru. Nah, dari kelima ini, menurut Pak Hari, poin mana yang paling berpengaruh terhadap budaya kerja di ruang guru? yang paling kelihatan itu yang terakhir sih sama F tadi entrepreneurial itu. Jadi kita tuh mempunyai jiwa kewirausahaan sendiri juga, jiwa rasa memiliki si ruang guru tersebut itu. Jadi selalu eh, tidak apa ya, maksudnya tidak hanya selalu ikut gitu. Misalkan kita tuh harus punya juga inisiatif sendiri karena jiwa-jiwa entrepreneur itu kan seperti itu ya, Jadi ada rasa motivasi kepemilikan terhadap perusahaan dari diri masing-masing gitu. ya. Terus konsep fun itu kita tuh jadi benar-benar tidak kaku, dalam arti bekerja itu selalu lebih mengutamakan fun-nya. Jadi di kita pun juga misalkan sudah apa, kita juga pasti kan ada apa ya, misalkan tim untuk berdiri ada seperti problem apa, nah itu selalu langsung diutarakan adanya suggestion box di ruang guru itu, nanti langsung berhubungan dengan HR. Kalau misalnya ada kritik dan saran atau bahkan keluhan, misalkan sudah tidak ke arah fun, itu biasanya langsung di supaya bisa uh, sesuai sama nilai-nilai perusahaan lagi, seperti itu sih. Baik, terima kasih. Oh ya, Pak Hari, ruang guru kenapa fokus di bidang pendidikan bukan ke bidang yang lain? Mau fokus dengan pendidikan ya, mau latar latar belakangnya yang pasti ruang guru itu melihat ada
apa ya bisa dibilang jomplang lah mungkin antara kualitas pendidikan di kota dan di pedesaan jauh terpencil. Nah, dengan adanya ruang guru, apalagi kita berbasisnya online ya, yang memang sudah dunia pun mengarah ke sana karena digital. Jadi kita ingin coba kualitas pendidikan kita tuh ingin disamakan gitu. Jadi tidak hanya dari kualitas pengajarnya ataupun materi pendidikannya itu kita ingin rata. Nah, untuk di desa dan sekarang pun sudah online jaringan internet masuk ke sana, yang penting ada sedikit jaringan internet aja. Nah, itu bisa akses konten ruang guru. Nah, Oke, jadi ruang guru ini juga ingin memberikan akses pendidikan yang terbaik ya buat mereka tentunya yang di pelosok begitu. ya sama, dan ruang guru pun mengutamakan benar-benar selain kualitas juga melihat sisi ekonominya juga lah, kita benar-benar sangat terjangkau gitu. Penting ada akses dan tetap ya ada sisi uang sedikit lah gitu. Oke, jadi ini adalah sebuah pelayanan mutu ya, komitmen mutu dari ruang guru untuk memberikan yang terbaik buat peserta didik atau semua siswa se-Indonesia. Pak Hari, ngomong-ngomong masalah nilai yang ada di ruang guru ini, kalau kami dari pegawai negeri sipil ada nilai dasar yang harus kita pegang teguh, di antaranya adalah seperti nasionalisme dan anti korupsi. Nah, kalau dari ruang guru sendiri seperti apa penerapan misalnya nilai nasionalisme dan anti korupsi ini sendiri, Pak? Mungkin pertama terkait nasionalisme kali ya. Kalau nasionalisme insya Allah kita sangat patriot karena ini juga karya anak bangsa. Kita selalu mengutamakan juga memakai tenaga-tenaga pendidik dari anak bangsa, itu terutama merangkul guru-guru yang mungkin yang tadinya katakanlah agak minder di sebuah desa. Nah, kita juga rangkul atau gabung gitu. Terus terkait yang tadi kedua akun anti korupsi ya, alhamdulillah kita pun juga selalu transparan dalam arti sebisa mungkin juga itu tuh harus diterapkan ya, tidak hanya mungkin di lembaga pemerintah, swasta pun juga sama. Jadi makanya kalau misalkan terkait kayak seperti perjalanan dinas yang gitu-gitu tuh kita tidak hanya pengajuan aja terus report aja, tapi juga dicek keabsahannya, terus juga tidak sampai sebulan sekali, misalkan di sini sekarang seminggu sekali, jadi benar-benar bisa terkontrol dengan baik perihal tadi akuntabilitasnya gitu sih. Iya, ya, bukan report cukup, tapi juga dicek keabsahannya gitu. Kalau misalkan melenceng sedikit, bisanya biar langsung ditanyakan ke kita balik gitu, atau kayak di Baik, terima kasih banyak Pak Hari. Banyak sekali informasi, ilmu dan yang saya dapatkan terkait nilai atau kultur kerja di ruang guru ini sangat bermanfaat sekali untuk pengalaman saya ke depan. Mungkin yang terakhir Pak Hari, kita minta saran atau barangkali closing statement hasil dari diskusi kita pada pagi hari ini, Pak. Silakan. baik. Mungkin ini ya, yang pasti landasan kita selalu ingin memberikan yang terbaik gitu, untuk ya baik untuk diri sendiri, terus orang lain dan masyarakat. Jadi selalu memikirkan
kebermanfaatan kita, bukan hanya diri sendiri. Terus juga kita perlu juga namanya landasan apa sih, agama juga mungkin ya, karena kita hidup tidak hanya untuk masa ini di dunia, juga ada petung di akhirat. Terus yang terakhir mungkin lebih ke kayak komitmen dan profesionalitas kita diri sendiri sih. Nah, kita kan ya, sebenarnya kan kita juga bekerja di baik pemerintahan atau swasta juga kan untuk meningkatkan nilai-nilai. Kalau di sisi perusahaan, kalau di sisi instansi ya mungkin untuk instansinya, untuk negara, itu masyarakat, gitu sih mungkin. Baik, Pak Hari, wawancara kita mungkin hari ini sudah kita Amin. cukupkan ya, sudah banyak sekali yang kita bisa dapatkan. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dan saya selalu mendoakan agar Bang Guru selalu berjaya, selalu memberikan terbaik buat pendidikan di Indonesia, di Asia Tenggara bahkan dunia. Dan semoga kita bisa bersua kembali di kesempatan yang akan datang. Terima kasih Pak Hari. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.